Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunita Duyanti dengan NIM 6120 1230 386. Saya dari RA10 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester 3. Di sini saya akan melakukan observasi pada PT Indomarko. Di sini saya udah di perusahaan Indomarko. Di sini saya akan melakukan wawancara kepada perusahaan PT Indomarko. Sore ini saya sudah di tempat untuk mewawancari PT Indomarko. Tentang beberapa wawancara tadi yang sudah saya tanyakan kepada beliau, saya akan menjelaskannya di video kali ini. Karena kepala toko tidak ingin disorot kamera dan demi menghargai privasi, maka saya di sini akan menyampaikan kembali wawancara kami mengenai Indomaret ini yang sudah dijelaskan oleh kepala toko Indomaret. Pastinya teman-teman tidak asing lagi dengan toko Indomaret karena toko ini tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia. PT Indomarko Adiniaga yang lebih dikenal sebagai Indomarko atau Indoguna adalah salah satu perusahaan distributor dan pedagang produk makanan terkemuka di Indonesia. Perusahaan ini merupakan anak perusahaan dari Indofood Sukses Makmur, salah satu produsen makanan terbesar di Indonesia. Sejarah singkatnya, Indomarko didirikan pada tahun 1968 sebagai sebuah perusahaan perdagangan umum. Pada tahun 1980-an, perusahaan ini mulai fokus pada distribusi produk makanan dan minuman. Sejak saat itu, Indomarko telah berkembang pesat dan menjadi salah satu pemain kunci di pasar distribusi makanan di Indonesia. Indomaret ini mendistribusikan berbagai macam produk makanan dan minuman, termasuk produk-produk dari Indofood, serta produk-produk dari merek lain. Perusahaan ini juga menyediakan layanan logistik dan pergudangan kepada para pelanggannya. Indomaret ini juga memiliki jaringan distribusi yang luas di seluruh Indonesia, yang terdiri dari kantor cabang, gudang, dan armada kendaraan. Jaringan ini memungkinkan perusahaan untuk menjangkau pelanggan di seluruh pelosok negeri. Indomaret ini juga memiliki berbagai jenis pelanggan yang terdiri dari berbagai jenis bisnis, mulai dari pedagang grosir dan eceran hingga hotel, restoran, dan kafe. Perusahaan ini juga melayani pelanggan dari sektor industri dan instansi pemerintah. Indomaret sebagai salah satu jaringan minimarket terbesar di Indonesia memiliki sistem kerja yang terstruktur dan terorganisir dengan baik. Sistem ini dirancang untuk memastikan operasional toko berjalan lancar selama 24 jam, 7 hari seminggu, serta memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Indomaret juga memiliki struktur organisasi toko. Yang pertama ada kepala toko, bertanggung jawab atas seluruh operasional toko, termasuk pengelolaan karyawan, inventaris, dan keuangan. Sedangkan asisten kepala toko membantu kepala toko dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Ada juga supervisor, mengawasi dan mengkoordinir pekerjaan karyawan di bawahnya, dan kasir melayani pelanggan dalam proses pembayaran. Sedangkan pramuniaga bertanggung jawab atas penataan barang, kebersihan toko, dan pelayanan pelanggan. Indomaret menerapkan sistem kerja shift untuk karyawannya, terutama yang bekerja di bagian operasional seperti kasir dan pramuniaga. Sistem shift ini memungkinkan toko tetap beroperasi selama 24 jam tanpa overlapping antar shift, biasanya dilakukan untuk memastikan transisi berjalan lancar. Jam kerja di Indomaret umumnya tidak melebihi 8 jam per shift, sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Namun karena operasional toko yang 24 jam, maka karyawan akan bekerja secara bergantian dalam beberapa shift.
Setiap posisi dalam struktur organisasi toko memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Secara umum, tugas karyawan Indomaret yaitu memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan efisien kepada pelanggan, menata barang di rak sesuai dengan standar yang telah ditentukan, menjaga kebersihan dan kerapian toko agar tetap nyaman bagi pelanggan, melakukan pengecekan stok barang secara berkala, dan melayani pembayaran dari pelanggan dan memastikan transaksi berjalan akurat. Indomaret juga memberikan gaji dan tunjangan yang kompetitif kepada karyawannya. Selain gaji pokok, karyawan juga mendapatkan tunjangan kesehatan serta intensif lainnya. Indomaret memberikan kesempatan bagi karyawannya untuk mengembangkan karir mereka. Karyawan yang bekerja baik dan memenuhi persyaratan dapat dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi, seperti supervisor atau kepala toko. Indomaret tidak hanya dikenal sebagai tempat belanja kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menyediakan berbagai layanan yang memudahkan pelanggannya. Yang pertama ada belanja online melalui Klik Indomaret. Indomaret memiliki platform belanja online bernama Klik Indomaret yang memungkinkan Anda berbelanja dari rumah dan memilih pengiriman ke rumah atau pengambilan di toko terdekat. Klik Indomaret menawarkan berbagai macam produk, mulai dari kebutuhan pokok, produk segar, produk rumah tangga, hingga produk elektronik. Anda juga bisa menikmati berbagai promo menarik dan diskon khusus jika berbelanja melalui Klik Indomaret. Indomaret juga bekerja sama dengan berbagai penyedia layanan pembayaran untuk memudahkan Anda membayar tagihan, membeli pulsa, atau melakukan transaksi lainnya. Anda juga bisa membayar tagihan listrik, air, telepon, internet, TV kabel, kartu kredit, pinjaman, asuransi, dan lainnya di Indomaret. Indomaret juga menyediakan layanan pembelian pulsa prabayar dan voucher game. Indomaret juga bekerja sama dengan beberapa bank dan lembaga keuangan untuk menyediakan layanan keuangan seperti tarik tunai, setor tunai, transfer uang, dan pembayaran cicilan. Anda juga bisa melakukan tarik tunai dari berbagai bank di kasir Indomaret. Indomaret juga melayani pembayaran cicilan motor, mobil, atau pinjaman lainnya. Indomaret bekerja sama dengan beberapa jasa pengiriman untuk memudahkan Anda mengirim atau menerima paket. Anda bisa mengirim paket melalui Indomaret dengan tujuan ke seluruh Indonesia. Indomaret juga menyediakan layanan pick up point bagi Anda yang ingin mengambil paket kiriman di toko Indomaret terdekat. Ada juga hal yang tidak disukai oleh karyawan di Indomaret ini, yaitu minus kasir, di mana kondisi ketika jumlah uang di laci kasir kurang dari yang seharusnya. Penyebab minus kasir di Indomaret juga seperti kasir mungkin salah menghitung saat memberikan kembalian atau menerima uang tunai dari pelanggan. Terkadang juga transaksi tidak tercatat dengan benar di sistem sehingga selisih kas bisa terjadi. Ada juga faktor yang lain, seperti perampokan. Meskipun Indomaret memiliki sistem keamanan, perampokan atau pencurian masih bisa terjadi. Kasir menyebabkan kerugian finansial bagi perusahaan. Kasir yang mengalami minus seringkali harus bertanggung jawab mengganti kekurangan tersebut. Jika minus terjadi berulang kali, kasir bisa mendapatkan teguran atau sanksi dari perusahaan. Itu dia bahasan wawancara saya dengan Kepala Indomaret. Saya memohon maaf atas ketidaknyamanan atau kesalahan yang mungkin terjadi dalam penyampaian informasi mengenai Indomaret. Saya menghargai setiap masukan dan koreksi yang diberikan, karena hal tersebut membantu kami untuk meningkatkan kualitas layanan dan informasi yang saya berikan.